Halo kelas 9, jumpa lagi dengan Miss Febri dalam pembelajaran matematika. Oke ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tentang persamaan kuadrat. Hari ini kita membahas bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat, khususnya dengan metode pemfaktoran. Oke, simak baik ya nak. Nah, jadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu caranya ada 3, yaitu dengan pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tuntas tentang pemfaktoran. Ya, jadi untuk metode pemfaktoran, Miss akan berikan 4 contoh soal. Contoh yang pertama, yaitu persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Oke, jadi pertama-tama kamu lihat C-nya ya. Oke, masih ingat kan? Sebelumnya kita sudah belajar mana A, B, C. Oke, C-nya kita lihat dulu. C-nya 4. Oke, sehingga C-nya 4, carilah perkalian yang menghasilkan 4. Yaitu apa saja? 1 kali 4, 2 kali 2. Kemudian kamu perhatikan tandanya. Di sini si C itu positif. Berarti kalau positif, kamu cari jumlahnya 5. Oke ya, jumlahnya 5. Oke, 1 tambah 4, 5. 2 tambah 2, 4. Nah, tadi kan persamaan kuadratnya itu x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Sehingga yang jumlahnya 5 adalah ini ya. Sudah jelas ya karena. Oke, kemudian kita lanjutkan. Berarti bagaimana kita buat pasangan mereka? Nah, gini ya. Ya udah simpel aja. Berarti x ya kan. Kemudian 1 dan 4. Oke, untuk tandanya. Berarti kita harus melihat tandanya. Kalau dikali hasilnya positif 4, kalau ditambah hasilnya positif 5. Otomatis di sini tandanya sama-sama positif. Karena 1 dikali 4 adalah positif 4, 1 ditambah 4 adalah positif 5. Oke ya, jadi kan kita mau cari akar-akar yaitu nilai x-nya. Sehingga kalau kita lanjutkan x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0, sehingga pindah ruas mereka menjadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 4. Oke ya, sederhana sekali ya nak. Oke, kita lanjutkan ya untuk contoh yang berikutnya. Nah, kali ini berbeda dengan contoh 1, C-nya adalah negatif. Bagaimana kalau C-nya negatif? Oke, pertama masih sama nak. Pertama kamu lihat C-nya 12 kan. Jadi kamu cari pengali-pengali yang menghasilkan perkalian yang menghasilkan 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, kemudian kamu lihat di sini tandanya negatif. Jadi kalau negatif cari selisihnya 4. Ingat ya, kalau negatif selisihnya 4. Nah, oke, berapa selisih 1 dan 12? Selisihnya 11. 2 dan 6 selisihnya 4. 3 dan 4 selisihnya 1. Ya, jadi kan tadi persamaan kuadratnya ini nih. Nah, maka yang menghasilkan selisihnya 4 adalah 2 dan 6. Oke, jadi gini, kan dia di sini negatif. Nah, jadi kamu harus lihat di sini supaya dia negatif kan berarti salah satu harus positif dan negatif, ya kan? Nah, maka kita lihat di sini, nak, pengen menghasilkan positif 4. Otomatis 6 dan 2 yang harus lebih besar adalah yang positif, yaitu 6. Ini negatif karena min 2 kali 6 min 12, min 2 tambah 6 positif 4. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan berarti x min 2 sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan 2 atau x sama dengan min 6. Oke, gimana kira-kira? Bisa diterima ya? Nah, itu tadi contoh 1 dan 2, A-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau A-nya bukan 1, Miss? Oke, Miss berikan contoh soalnya, nak. Oke, contoh yang berikutnya, contoh ketiga. Min 2x kuadrat ditambah 3x min 1 sama dengan 0. Min pula ya kan? Oke, nggak masalah. Kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Sehingga min jadi positif, positif jadi min jadi positif. Oke ya. Nah ini agak berbeda ya dengan contoh 1 dan 2. Jadi coba perhatikan. Jadi kalau dia di sini A-nya bukan 1, jadi gini caranya. 2 dikali 1 berapa nak? 2. Oke, faktor pengali yang menghasilkan 2 ya cuma 1 kali 2. Berarti mau nggak mau ini udah pasti nanti menjadi solusinya ya, yaitu si 1 dan 2. Oke, kalau kita lihat tadi metodenya gimana? Sini kan positif berarti jumlahnya 3. Kalau di sini positif jumlahnya 3. Nah, pas ya. Oke, sehingga kita lihat lagi. Nah, karena dia di sini 2, nak, dia berbeda ya perlakuannya seperti contoh 1 dan 2. Jadi kalau di sini 2, berarti pertama kamu buat 2x per 2. Jadi kalau di sini 7, berarti 7x per 7. Oke ya, terus selanjutnya gimana? Kita letakkan 1 dan 2. Nah, terus kita lihat kemudian di sini. Si B-nya negatif, C-nya positif. Kalau dikali harus positif, kalau ditambah harus negatif.
Berarti keduanya ini harus nilainya negatif. Karena negatif kali negatif positif, negatif tambah negatif tetap negatif. Bisa ya? Sehingga kita lihat di sini masih bisa kita sederhanakan bukan? Sama-sama dibagi 2 menjadi X min 1. Ini tetap ya dikali 2X min 1. Berarti pindah ruas nih negatif. 2X sama dengan 1. Sehingga X sama dengan setengah atau X min 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1. Inilah dia akar-akar persamaan kuadratnya ya. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir, contoh yang keempat, yaitu 3X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0. Oke, masih ingat tadi caranya gimana nak? Kalikan dulu ya, 3 kali 12 berapa? 36. Nah, jadi perkalian-perkalian yang menghasilkan 36 tuh ini dia. Nah, terus kamu lihat di sini negatif, berarti apa tadi? Selisihnya 5. Oke, kita lihat ya. Selisih 1 dan 3, 6. Nah, sehingga kita lihat, kita mau di sini negatif berarti selisih. Selisihnya 5, maka ini ya pasangannya 4 dan 9. Oke, bagaimana meletakkannya, Miss? Ingat ya, Nak, tadi kan disampaikan kalau koefisiennya bukan koefisien X kuadratnya bukan 1, dia gini ya. Karena di sini 3X kuadrat berarti 3X per 3. Oke, kemudian letakkan 4 dan 9. Nah, selanjutnya kamu lihat kalau dikali harus negatif, kalau ditambah harus positif. Berarti karena di sini adalah 4 dan 9 supaya positif 5, otomatis yang positif si 9 dong, yang negatif si min 4. Karena min 4 tambah 9 adalah positif 5. Kemudian kalau ini kita kalikan nanti ini negatif ya. Sehingga Anda lihat di sini masih ada enggak yang bisa disederhanain? Masih ada dong. Yaitu ini dia 3X min 4-nya tetap 3X bagi 3X, 9 bagi 3 positif 3. Sehingga 3X sama dengan 4, X sama dengan 4 per 3 atau X tambah 3 sama dengan 0 sehingga X sama dengan min 3. Inilah dia akar-akar persamaan dari 3X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0. Oke, bisa ya? Udah ada 4 tipe contoh soal yang Miss berikan hari ini. Sekarang giliran kamu kerjakan latihan berikut ini. Jadi ini latihannya Miss ambil dari buku paket ya. Coba perhatikan, tentukan akar persamaan berikut. Ini ada 2 soal ya. Miss ambil dari soal nomor 1, latihan 2.1 bagian B dan C. Ya, nanti kamu lihat di buku paket kamu ya. Kerjakan dengan rapi dan sistematis, dikumpulkan hari ini melalui WA pribadi Miss. Oke, sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.